Audio Jungle. Shalom anak-anak, selamat pagi. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita berkumpul kembali dalam acara ibadah dan perayaan Natal TK dan SD Kristen Pelita pada tanggal 18 Desember tahun 2020 dengan tema Jangan Takut karena Dia Immanuel. Kita akan mulai ibadah kita anak-anak. Kita mau bersatu teduh terlebih dahulu. Ibu guru undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan, untuk setiap kesehatan, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah dan perayaan Natal TK dan SD Kristen Pelita. Tuhan yang pimpin ibadah dan perayaan Natal pada hari ini Tuhan. Biarlah ibadah dan perayaan Natal pada hari ini membawa sukacita kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita beribadah untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Marilah kita bersukacita untuk memuji Allah kita. Hari ini ialah hari Natal. Yesus datang dari surga yang mulia, turun ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan kita manusia. Dan Dia akan menyertai kita senantiasa. Selamat datang Yesus Tuhanku. mendengarkan puji-pujian dari guru-guru TK dan SD Kristen Pelita.
Sekarang kita akan masuk pada renungan Natal kita. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kalian semua untuk boleh berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami dan memampukan kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh bersukacita akan firman Tuhan yang diberitakan. Besertalah dengan anak-Mu dan besertalah dengan setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo anak-anak semua di rumah. Sangat senang sekali ya kalau kita bisa merayakan Natal meskipun lewat online ya. Siapa ya kira-kira di antara kalian yang bisa memperhatikan gak pakai pencet-pencet tombol pause, tidak pakai ambil-ambil minum atau makanan, berarti dia adalah seorang anak yang sudah besar dan dia bisa mengendalikan atau mengontrol dirinya ya. Hari ini saya mau tanya sama kalian, hal-hal apa saja ya yang dapat membuat kita takut? Coba kalian pikirkan. Hal-hal apa ya yang dapat membuat kita takut? Pasti banyak ya. Ada anak yang takut gelap, ada yang takut kalau ditinggal sama papahnya atau mamahnya, ada yang takut kalau di rumah sendirian, dan ada juga yang takut kalau disuntik. Kemarin ini ada imunisasi di sekolah, siapa yang takut? Ya, kita juga mungkin takut kalau harus pergi ke sebuah tempat yang baru untuk pertama kali. Misalnya, mama bilang, tolong ambilin pesanan di rumah ibu ini. Kita berpikir jauh gak tempatnya? Wah, jalanannya susah tidak? Cari rumahnya susah tidak? Lalu aku kenal gak ya sama ibu itu? Nah, kita mulai merasa takut ya. Kita juga mungkin merasa tidak aman atau takut kalau harus bertemu orang asing yang baru. Siapa ya dia? Saya gak kenal. Dan kamu tahu, penculikan terhadap anak-anak masih banyak sampai saat ini. Dan orang asing itu bisa saja menculik kita. Banyak sekali hal-hal yang kita takuti. Kita juga sangat takut untuk berpisah dengan papa mama kita. Kita takut kalau kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka lagi. Kita juga takut dengan orang-orang yang mungkin melakukan kejahatan kepada kita. Dan kita juga takut kalau kita ditinggal atau dijauhi oleh teman kita. Kalau tidak ada teman yang mau bermain dengan kita, tidak mau menyapa kita akan merasa sedih. Di dalam hidup ini, kita lebih suka kalau ada orang yang menemani kita. Kemarin waktu kamu imunisasi di sekolah, kamu mungkin ditemani oleh orang tua dan kamu merasa lebih tenang. Kalau kamu pergi ke sebuah tempat yang baru, melewati jalanan yang tidak kita tahu, kita lebih merasa tenang jikalau kita pergi dengan ditemani oleh seseorang. Kalau kita bertemu dengan orang asing yang menawarkan kita sesuatu, tetapi ada papa atau mama kita akan merasa aman karena ada yang melindungi dan menjaga kita. Kita akan merasa tenang, merasa aman jikalau kita tidak sendirian, jikalau ada yang menemani kita, ada yang menyertai kita. Apalagi jikalau ada orang yang bisa menemani kita setiap saat, kemanapun kita pergi, kita pasti sangat senang sekali. Kita akan merasa aman dan kita akan merasa tidak takut. Tetapi saya tanya, apakah ada yang bisa menemani kita setiap saat dan setiap detik? Pasti tidak ada ya. Tidak ada yang bisa terus-menerus bersama dengan kita, ikut kemanapun kita pergi, dan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Pasti tidak ada yang bisa seperti itu. Waktu kalian masih kecil, hampir setiap waktu kalian dijaga, ditemani oleh papa dan mama. Tapi semakin besar, apa-apa harus belajar, kerjakan sendiri, dan harus menjadi anak yang mandiri. Ada anak-anak SD yang masih kecil tapi sudah harus pergi ke sekolah sendiri, naik angkot sendiri, pulang sekolah jalan kaki sendiri, dan sudah tidak ditemani lagi oleh orang tua. Saat kamu di sekolah dijahili oleh teman, tidak ada orang tua yang menemani. Saat kamu harus melewati ujian sekolah, tidak ada yang bisa menemani kita. Ada saat di mana orang tua kita mungkin bilang, kamu tunggu di rumah sebentar saja. Papa, mama ada perlu pergi sebentar. Kunci pintunya. Dan kalau ada orang yang tidak dikenal, jangan diizinkan untuk masuk. Maka akan selalu ada saat di mana orang tuamu, kakakmu, atau temanmu tidak bisa menemani atau bersama dengan kita. Dan memang tidak ada seorang pun yang dapat menyertai kita atau menemani kita setiap detik atau ikut kemanapun kita pergi. Tidak ada seorang pun yang dapat menyertai kita setiap saat atau setiap detik. Tetapi anak-anak, ada satu pribadi yang dapat selalu ada bersama dengan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan akan selalu menyertai kita. Siapakah dia? Ya betul, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, menjadi seorang bayi, lahir di dalam palungan,
dan hidup di antara manusia dan ada bersama dengan manusia. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari kamu dan saya yang berdosa, yang sering kali tidak taat kepada orang tua, yang sering kali mengirim gambar-gambar yang tidak pantas kepada teman-teman, yang sering kali penuh dengan ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memberikan dirinya mati di kayu salib bagi kita untuk menghapus dosa-dosa orang yang percaya kepadanya, dan dia memberikan dirinya untuk menyertai anak-anaknya. Allah tahu ketakutan-ketakutan yang kamu alami karena Allah pernah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dia tahu apa yang manusia takuti. Dia mengerti apa rasanya ketika kamu gelisah dan kamu ketakutan. Allah mengerti ketika kamu sulit tidur dan bermimpi buruk. Dan Allah mengerti ketika kamu khawatir dan takut kehilangan papa dan mama. Tuhan Yesus mengerti seluruh ketakutan yang kamu alami karena dia pernah menjadi manusia. Dan dia datang ke dalam dunia untuk memberikan dirinya bagi kita, menyertai kita, hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Tetapi pertanyaan saya kepada kalian adalah, apakah Allah menyertai hidup kamu? Hidup yang disertai oleh Allah adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Mengapa? Kalian pernah ingat sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika bangsa Israel mengalami penjajahan di Mesir selama 430 tahun. Bayangkan, bangsa Israel dijajah di Mesir lebih lama daripada bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Lalu mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan mereka yang sudah tidak tahan lagi karena diperbudak di Mesir. Mereka begitu menderita di Mesir. Maka Tuhan kirimkan nabinya, yaitu Musa dan Harun, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan mengadakan 10 tulah di Mesir. Tulah 1 sampai yang ke-9, Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Meskipun Firaun tahu bangsa Israel itu begitu menderita. Tetapi waktu Tuhan memberikan tulah yang pertama sampai yang ke-9, Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Meskipun bangsa Mesir dan Firaun begitu menderita dengan tulah yang Tuhan berikan, dengan lalat, dengan belalang, dengan hujan es, dengan gelap gulita, penyakit sampar, penyakit bara, ada kodok di mana-mana, air menjadi darah, dan nyamuk yang begitu banyak. Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Sampai tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10, ketika Tuhan mengambil seluruh nyawa dari anak sulung di seluruh negeri Mesir. Seluruh nyawa anak sulung dari ternak sampai kepada manusia meninggal, termasuk anak sulung Firaun. Maka Firaun tidak tahan lagi setelah tulah dari 1 dan sampai ke-9, dan akhirnya di tulah yang ke-10 Allah mengambil seluruh nyawa anak sulung di Mesir. Maka Firaun tidak mau melihat lagi bangsa Israel. Firaun tidak mau lagi melihat orang Israel di negeri Mesir, dan Firaun mengusir seluruh bangsa Israel dari negeri Mesir itu. Maka malam itu sebanyak lebih dari 600.000 jiwa, rombongan yang begitu besar, mereka keluar dari Mesir dan mereka memulai perjalanan meninggalkan negeri yang sudah menjajah mereka. Siapakah yang menyertai perjalanan mereka? Bukan Musa, bukan Harun, tapi Allah sendiri menyertai dan memimpin umatnya keluar dari negeri Mesir. Allah berjalan di depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka. Tetapi kalian tahu, waktu mereka berjalan meninggalkan negeri Mesir dan berjalan kaki terus setelah bangsa Israel bebas dari negeri Mesir, tiba-tiba Firaun menyesal. Dia menyesal, kenapa saya telah melepaskan bangsa Israel? Saya sudah melakukan tindakan yang begitu bodoh. Mengapa saya melepaskan bangsa Israel dari perbudakan? Siapa yang akan menjadi budak-budak kami lagi kalau bangsa Israel dilepaskan? Maka setelah Firaun berpikir seperti itu, lalu Firaun langsung memasang keretanya. Dia membawa serta rakyatnya. Dia membawa 600 kereta lengkap dengan prajuritnya,
Dan Firaun mulai pergi untuk mengejar bangsa Israel. Dia mau mengejar bangsa Israel dan menangkap kembali mereka dan membawa mereka kembali menjadi budak di negeri Mesir. Bayangkan, Firaun memakai kereta, sedangkan bangsa Israel berjalan kaki. Terkejar tidak? Terkejar. Maka ketika bangsa Israel sudah berjalan karena Firaun dan prajuritnya memakai kereta, maka terlihatlah bangsa Mesir dari kejauhan mulai bergerak menyusul mereka di padang gurun. Maka saat itu bangsa Israel menghadapi kesulitan yang begitu besar. Mereka mulai ketakutan. Mereka ingin lari, tetapi lari kemana? Mereka ada di tengah-tengah padang gurun. Waktu mereka mau lari ke depan, ternyata di depan mereka adalah lautan yang begitu luas. Mereka mau lari ke belakang, ternyata di belakang ada orang Mesir beserta kereta dan prajurit-prajuritnya. Lalu bagaimana? Mereka harus lari kemana? Tapi ingat, perjalanan mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Allah yang kuat dan perkasa. Bukankah Allah menyertai mereka? Maka waktu Allah melihat bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, maka Allah yang tadinya berjalan di depan Israel, lalu Allah mulai berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang bangsa Israel. Dan apa yang Allah lakukan? Allah menimbulkan kegelapan, sehingga semalam-malaman itu gelap gulita dan tidak ada yang bisa melihat satu dengan yang lain. Sehingga malam itu bangsa Mesir tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk mengejar bangsa Israel karena mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka harus berhenti seketika karena semuanya gelap gulita. Dan malam itu bangsa Israel terus berjalan, sementara bangsa Mesir harus berhenti karena mereka diliputi oleh kegelapan. Tetapi setelah malam itu berlalu, keesokannya mereka mulai mengejar lagi bangsa Israel. Lalu Musa mengatakan seperti ini kepada bangsa Israel, jangan takut, berdiri dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka seketika itu juga laut itu terbelah dan air laut itu menjadi tembok yang sangat tinggi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sedangkan tengah-tengah lautan itu menjadi daratan yang kering. Dan sekarang bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanannya, berjalan menyeberangi lautan lewat daratan yang kering itu. Maka bangsa Israel maju dan mulai menyeberangi lautan yang kering. Tetapi jangan salah, orang Mesir pun terus mengejar dia. Maka orang Mesir beserta kuda dan keretanya, mereka pun terus maju dan terus mengejar dan menyusul bangsa Israel sampai ke tengah lautan. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Mereka memakai kereta kuda dan bangsa Israel bisa terkejar oleh bangsa Mesir. Maka Tuhan yang menyertai bangsa Israel melihat orang Mesir yang terus mengejar bangsa Israel. Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan kesulitan lagi bagi orang Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan sangat-sangat berat sekali. Wah, bayangkan ya. Sudah dikasih awan gelap. Sekarang waktu bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, Tuhan buat rodanya miring dan membuat rodanya bergerak dengan sangat berat sekali. Wah, ini seperti roda yang harus membawa beban yang sangat berat sekali. Maka waktu orang Mesir ini melihat bahwa mereka begitu beratnya untuk mengejar bangsa Israel, mereka mulai berkata, wah, kita harus lari meninggalkan orang Israel. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita. Kita harus mundur. Bukan Israel yang melawan kita, tetapi Tuhan yang menyertai mereka sedang melawan kita semua. Tapi bagaimana mereka mau mundur? Mereka sudah terlanjur berada di tengah-tengah lautan. Sementara orang Israel sudah sampai ke seberang lautan, sudah ada di daratan. Kalau bangsa Mesir mau terus maju, maka dia akan sangat berat sekali. Rodanya begitu berat, rodanya dibuat miring. Tetapi jika mereka mau mundur, ternyata daratan sudah sangat jauh berada di belakang mereka. Dan waktu bangsa Israel sudah sampai di seberang sana, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air laut itu berbalik meliputi semua orang Mesir.
Maka Musa mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya ke atas laut, maka air laut yang begitu tinggi mulai jatuh. Dia seperti ombak tsunami yang begitu tinggi menutupi dan menimpa seluruh Firaun dan beserta kereta kuda dan tentaranya. Bayangkan air laut yang begitu tinggi seperti tembok, maka air laut itu mulai menutupi dan menimpa seluruh Firaun dan tentaranya. Air laut itu menelan mereka hidup. Tuhan menenggelamkan dan mencampakkan mereka ke tengah-tengah lautan. Dan kamu tahu, tidak ada satu orang pun yang selamat. Semuanya habis ditelan oleh lautan. Hari itu bangsa Israel melihat bagaimana Allah yang berkuasa menyertai dan menyelamatkan mereka. Dan orang Israel melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana orang-orang Mesir itu ditimpa oleh air laut yang begitu besar dan mereka mati di tengah-tengah lautan. Anak-anak, siapa yang menyertai kehidupan kita adalah hal yang paling penting dan sangat-sangat penting. Allah menyertai bangsa Israel, tetapi Allah tidak menyertai bangsa Mesir. Meskipun bangsa Israel harus menghadapi kesulitan, menghadapi ketakutan yang begitu besar, tetapi Allah menyertai mereka dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Kamu dan saya pun seringkali menghadapi ketakutan, hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Seringkali kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong hilangkan kesulitannya, Tuhan tolong angkat kesusahan saya. Tuhan tidak tentu hilangkan itu. Seperti bangsa Israel tadi, waktu tentara Mesir mengejar mereka, Tuhan tidak hilangkan tentaranya. Tentara Mesir tetap ada dan mengejar mereka. Waktu ada lautan di depan mereka, Tuhan tidak hilangkan lautannya. Lautannya tetap ada di hadapan mereka, tetap ada di depan mereka. Kesulitannya tetap ada, tetapi mereka bisa melewati itu semua karena ada Allah yang menyertai mereka. Ketakutan kamu, kesulitan kamu mungkin banyak dan besar, tetapi siapa yang menyertai kita itu jauh lebih besar, karena tidak ada yang lebih berkuasa, lebih besar dari Allah. Allah lah yang akan memberikan kita kekuatan, keberanian, dan pertolongan. Pertanyaan saya adalah sama, apakah Allah menyertai hidup kamu? Tidak semua anak disertai oleh Allah. Hanya mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merekalah yang menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan Yesus menyertai mereka. Anak-anak Tuhanlah yang disertai oleh Tuhan Yesus. Sudahkah kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menghapuskan dosa-dosamu? Berdoalah, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni dosaku, dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tinggallah dalam hatiku dan sertailah hidup aku selama-lamanya. Aku mau berjalan bersama Tuhan. Siapakah yang dapat menyertai kita dimanapun, kapanpun, kemanapun kita pergi? Hanya Dia, Tuhan Yesus. Janganlah takut, janganlah gelisah, janganlah khawatir, karena Allah sudah datang ke dalam dunia dan Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menyertai setiap anak-anaknya. Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi karena kami memiliki Allah yang begitu kuat dan perkasa, tetapi juga Allah yang begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, lahir di dalam palungan untuk boleh mencari kami yang berdosa dan tidak taat kepada Engkau. Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu, menghapuskan dosa kami, dan Engkau memberikan diri-Mu untuk boleh menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena setiap Natal kami boleh diingatkan akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, yang mau datang ke dalam dunia yang berdosa dan gelap dan mencari kami manusia yang berdosa, menyelamatkan kami, menghapuskan dosa kami, dan Engkau memberikan diri-Mu untuk boleh menyertai kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjadi anak Tuhan yang boleh bersuka cita karena kami memiliki Tuhan yang boleh menyertai dimanapun kami berada dan kemanapun kami berada. Sertailah kehidupan kami dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Natal untuk anak-anak semua di rumah dan juga untuk orang tua yang boleh menyertai anak-anak setiap hari di dalam pembelajaran jarak jauh.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah, Ibu Linda. Kepada Ibu Linda saya persilakan. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan melindungi kita. Anugerahnya luar biasa bagi kita dan pemeliharaannya selalu sempurna untuk kita setiap saat. Sehingga Natal, TK, dan SD Kristen Pelita ini dapat kita laksanakan. Natal, TK, dan SD Kristen tahun ini bertema Jangan Takut Karena Dia Immanuel, yang terdapat dalam kitab Matius 1 ayat 23. Ini berarti kita mengimani bahwa Natal membawa ketenangan di masa pandemi ini, bahwa kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu beserta kita, beserta keluarga kita, sehingga kita mengalami damai sejahtera sepanjang masa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yayasan, orang tua siswa, guru-guru yang sudah berjeri lelah mengajarkan siswa, dan siswa yang terlibat dan mendukung acara Natal ini, sehingga acara Natal ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga berkat dan karunia Tuhan Yesus melimpah atas kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Natal 2020 dan marilah kita menyongsong tahun baru 2021 dengan penuh sukacita. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan persembahan puji-pujian dan tarian dari gabungan dari guru dan siswa-siswa TK SD Kristen Pelita. Selamat menyaksikan anak-anak. Long
Yesus menyertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus menyertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Demikian acara ibadah dan perayaan Natal kita pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan pada acara ibadah dan perayaan Natal pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah dalam momen Natal ini Tuhan, kami dapat bersukacita Tuhan, lebih lagi Tuhan di dalam Engkau, sebab Engkau telah lahir dan Engkau telah hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami dari guru-guru TK dan SDK Kristen Pelita mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat anak-anak semua. Selamat hari Natal anak-anak. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding. Oh, bring us a piggy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't know until we get some. We won't know until we get some. We won't know until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like a piggy pudding. We all like a piggy pudding. We all like a piggy pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Audio Jungle.